Nah, kalau saya sendiri ngambil tema sesuai dengan apa yang kita punya Lombok Timur. Pasar ya. Pasar ikan Tanjung Liwat. tradisional Tanjung Liwat. Tradisional Tanjung Liwat. Seperti apa tuh? Nah, jadi kenapa saya angkat ini pasar ikan tradisional Tanjung Pasar Liwat ikan yang diangkat ya. hubungan dengan tema ya kan kosmologi. Kita tahu yang namanya kalau sudah Maaf teman-teman, ini juga perlu tahu. Setiap ada event di Taman Budaya itu biasanya maaf ini ya teman-teman Lombok Timur selalu mendominasi gitu loh. Iya. Batu ibing raja saruk semangat tak pernah padam kesembung karang jemput pun tapat setia ke pulau karang langkah montong telir erat manggong desa kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di channel Aneka Media, tentunya di program Ngobrol-Ngobrol Cerdas. Dan seperti sebelum-sebelumnya teman-teman semua, kami banyak mengundang tokoh-tokoh inspiratif dan tentunya public figure yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Dan alhamdulillah hari ini kami langsung ya ke lokasi WBS Group ya. WBS Nusantara ya, WBS Nusantara, dan kami langsung hari ini bersama owner dari WBS Nusantara sekaligus perupa atau seniman ya di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Pak Ali Nusantara. Gimana kabarnya Pak Ali? Sehat. Terima kasih teman-teman. Terus kemudian kita juga ditemani sama Pak Suryanto ya, seniman Lombok Timur sekaligus perupa di Kabupaten Lombok Timur. Selamat sore Pak. Dan tentunya juga kita ditemani oleh Pak Indra Wardana. Beliau juga seniman dan sekaligus perupa ya. Akademisi ya. Oke. Baik teman-teman semua, mungkin kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol santai bersama ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Saya tertarik mungkin langsung ke Pak Ali Nusantara nih. Beliau ini adalah owner dari WBS Nusantara sekaligus perupa sebagai tuan rumah dari acara yang akan diselenggarakan. Kira-kira acara ini tujuan dan sekaligus kenapa harus berubah, Pak? Oke. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman, mungkin sekaligus memperkenalkan diri. Ya. Baik, Silakan, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Nusantara. Saya juga seorang guru seni budaya di MTs Negeri 4 Lombok Timur, Kementerian Agama. Jadi kalau saya kemudian ditanya kenapa perupa? Iya. Oke, jadi dari tahun 2012 saya kuliah seni rupa sampai di Jogja. Saya lulus 2015 dan saat itu sempat hilang ya Mbak ya. Sibuk mancing, sibuk jualan kincu lebih tepatnya. Pernah jualan kincu ya? Yes, ada kincunya di depan. Lalu kemudian banyak muncul pertanyaan. Kenapa nggak ngelukis lagi? Kenapa nggak ini lagi? Silent. Pak Indra nanya, teman-teman berupa yang lain nanya, Pak Hasbullah dan rekan-rekan yang lain. Saya berpikir ada momentum saya harus comeback gitu. Saya harus balik. Karena begini, di Lombok Timur ini, di Lombok, di Nusa Tenggara Barat ini khususnya agak berbeda dengan Yogyakarta ataupun Bali. Ini PR besar seniman. Karena begini, pada dasarnya karya teman-teman cakep-cakep, bagus-bagus. Cuman banyak yang menghargai, tidak untuk menghargakan. Ini dilema sebenarnya. Sehingga alhamdulillah singkat cerita dari perjalanan bisnis kami WBS Kosmetik muncul kemudian 3 bisnis baru. Ada WBS Korean Kopi, tempat podcast ini. Kemudian ada WBS Auto Detailing dan WBS Mart. Ini perlu kami kenalkan, makanya muncul kemudian WBS Nusantara Group. Cuman
kenapa kemudian ini agak berbeda? Karena saya ibaratkan waktu pertama saya nelpon Mbah Ian sama Pak Indra, kayaknya momentumnya pas nih, gitu loh. Momentumnya pas di tahun 2025. Artinya kenapa kemudian Perupa? Kami sering mensupport acaranya sineas dalam bentuk film, teater, kemudian pemusik juga kami support The Datu, beberapa film di Lombok juga WBS kemudian ikut andil untuk kekaryaan itu, support penuh. Dan sisanya sekarang ketika ini sudah siap, makanya saya katakan ke teman-teman, maaf, ini bukan sekedar tempat jualan, ini saya jadikan tempat jualan yang berkedok art space, gitu loh. Makanya saya katakan, mari teman-teman seniman, tempat ini kami bangun sama istri, saya bangun tempat ini betul-betul jadi base campnya kita. Sebagai gitu. ruang berkreasi. Yes, jadi kayak mau teman-teman apa, sehingga alhamdulillah bangunan baru WBS Mart yang sebentar lagi mau launching itu sebelum dipasang rak, saya bilang, saya telepon waktu itu, Mbah, pameran yuk. Kenapa kemudian Perupa? Lagi-lagi pertanyaannya. Kenapa Perupa ya? Karena begini, saya besar sebagai seorang Perupa. Oh, dasarnya? Yes, dasarnya Perupa. Yang kemudian nilai-nilai di rupa itu, estetika segala macam itu yang kami kemudian tuangkan di beberapa produk. Jadi nggak heran kalau karya-karya kami di produk berupa kosmetik, nama-namanya juga cukup nyentrik, lebih ke ala-ala seniman. Contoh Rinjani UV filter sunscreen, Chili Red Mandalika, ada juga lipstick namanya Cilina ya, dan kemudian ada parfum dan lain sebagainya. Sehingga fokus kami ketika bangunan ini udah jadi, kepingin lebih fokus lagi ke teman-teman Perupa, sehingga muncullah lalu kemudian pameran ini. Pameran inilah ya. Yes, pameran ini dengan tema kosmologi ya Mbak ya. Kosmologi Paer Timur. Kalau saya singkat jadi Pospati. Mungkin saya kayak ini Pak Ali. Pameran ini kemudian yang diundang siapa aja nih? Apakah kemudian dari teman-teman komunitas apa per individu langsung dari acara? Baik, siap. Saya sadar bahwa begitu saya break di bersenian, khususnya yang rupa ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang break nggak juga, karena kan saya di kelas pameran terus sama anak-anak, berkarya terus gitu loh. Cuma kan ruangnya berbeda sebagai pendidik gitu kan. Sorry tadi Mas poinnya. Siapa aja yang diundang? Oke, siapa yang diundang? Apakah teman-teman komunitas atau individu kemarin? Siap. Kemarin setelah saya coba cek di Perupa Nusa Tenggara Barat, ternyata teman-teman di Lotim banyak komunitas. Sebut saja ada namanya Senine, ada Sanggar Lukis Beruga yang memang dari dulu, kemudian ada Seni Waktu dan lain sebagainya. Dan saya tahu teman-teman yang ada di dalamnya, sehingga hemat saya, memang kita punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya ada tempat memang Perupa, khusus Perupa Lombok Timur. Karena begini Mas, kita semua nggak mungkin hanya sekedar sampai di sini. Kita punya target gitu. Kita punya target minimal ini adalah awal dari berkesenian itu, pameran itu, sehingga selanjutnya insya Allah akan ada event yang cukup besar yang kita sama-sama idam-idamkan di Perupa Lombok Timur ini. Dan itu sifatnya event tahunan. Event tahunan, dan ini akan tetap rutin dilakukan Pak Yes, ya? insya Allah. Oke. Mungkin saya ke Pak Indra nih. Melihat dari tema ini kan mungkin perlu dijelaskan ke publik ini. Kosmologi ya. Kosmologi Paer Timur. Nah, mungkin Pak Indra bisa menjelaskan nih, apa sebenarnya poin dari kosmologi Paer Timur ini? Mungkin ada makna tersembunyi dari teman-teman nih, Pak Indra. Tentang tema kosmologi Paer Timur, pertama itu waktu menginisiasi pameran, kita harus mencari beberapa poin pendukungnya, salah satunya kurator. Kurator ya? Iya. Untuk tema kita serahkan pada kurator.
Oke. Kurator namanya yang membahas tentang pameran, yang mengisi latar belakang pameran, makna dari pameran dan seterusnya. Dan kita serahkan tema kepada beliau. Beliau mencetuskan ide pameran ini adalah kosmologi Pair Timur. Kosmologi Pair Timur lah ya. Tentunya dia punya ide dan pikirannya sendiri melalui tulisannya tentang tema tersebut. Tugas kami adalah merespon tentang tema tersebut yang disingkat dari Kospati. Kospati ya. Iya. Kosmologi Pair. Kalau menurut saya, karena berbeda dengan sudut pandangnya kurator ya. Kalau kami seniman akan berusaha mencerna dari tema tersebut, lalu kemudian kita tuangkan melalui karya. Pokoknya kosmologi Pair Timur ini berarti nggak jauh dari budaya-budaya Lombok Pair Timur. Timur lah ya. Artinya Pair Timur itu adalah Wilayah. teman-teman ya. Seniman-seniman yang ada di Kabupaten Lombok Timur berarti ya. Ya, kebetulan senimannya kita batasin karena sangat banyak dan sifatnya diundang. Yang terkumpul sekitar 30 seniman. Untuk tema atau Pair Timurnya kita batasin lagi tentang budaya Lombok Timur, kan kita pameran di Lombok Timur, mengundang teman-teman berupa Lombok Timur. Artinya seputar budaya Lombok Timur. Jadi itulah yang kita respon, yang kita cerna dari tema kosmologi. Oke, artinya bahwa ini adalah nilai-nilai yang kemudian yang ada di Pair Timur lah ya. Yes. Oke, mungkin saya ke Pak Suryanto nih. Sebagai seorang perupa nanti tentu akan memamerkan karya seninya di sana, Pak Suryanto ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Suryanto. Kira-kira nanti tema yang bakalan dipamerkan mungkin bisa di aliran apa kira-kira begitu kan, kira-kira apa yang ingin disampaikan lewat pamerannya nanti nih ke publik gitu, Pak Suryanto. Nah, jadi kalau biasanya kan setiap pameran itu mesti ada tema. Ada tema ya. Ya, pakai tema. Nah, dalam hal ini tema yang diangkat dari apa yang kami musyawarahkan sama teman-teman perupa, itu muncullah kata kosmologi. Kosmologi. Ya. Oke. Dari Indra waktu itu. Dari Ya, ya ini dapat terjadi pembicaraan yang termasuk serius gitu ya. Sampai 2 kali pertemuan. Enggak Sampai 3 kali ya. Jadi finishing itu ke 3 kali pertemuan. Itu untuk mengambil keputusan mengambil tema kosmologi itu. kosmologi. Ya. Karena sebelumnya ada yang tidak setuju juga. Oke. Ya, karena di sini butuh pemahaman mungkin yang lebih detail. Sudah itu mungkin ada yang melebar macam di situ dalam pemahamannya sehingga ada yang tidak setuju. Nah, akhirnya kami dalam rapat itu mengembalikan kebijakan itu kepada kurator. Kurator. Berarti Sasi Budalan. oke. Mungkin saya langsung ke Pak Ali nih. Berarti acara ini melibatkan kurator, Pak ya? Yes. Apa disebut sebagai kuratorial ya? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Pak Ali. Siapa saja mungkin kuratorial, apa istilahnya? Kurator ya? Kurator. Yang bisa dijelaskan, Pak. Untuk kurator kita alhamdulillah banyak, di Lombok Timur pun banyak. Cuma kemarin karena teknisnya teman-teman, makanya alhamdulillah kita sepakatnya pakai yang ini Andra ya, yang Abang Sasih ya. Abang Sasih. Sekarang beliau sedang studi S3. Ya, jadi beliau Orang juga Lombok Timur. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Lombok Tengah. Yang berdomisili di Lombok Barat. Berdomisili di Jadi ada kurator. Ada Di kurator, pameran itu tentunya ada harus ada kurator yang kurator. dilibatkan lah ya. Yes. Berarti dalam persiapan acara ini mungkin Pak Ali sebagai tuan rumah juga apa yang kemudian meski disiapkan, apakah nanti kemudian peserta yang kemudian atau pengunjung yang diundang itu seperti apa konsepnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Untuk persiapan pameran ini karena ini perdana di WBS. Perdana ya. Berupa lotim X WBS gitu loh. Kalau dari WBS sendiri alhamdulillah sudah sangat siap, baik dari posisi apa namanya ruang pameran, kemudian media, kemudian segala macamnya itu saya pikir WBS sudah siap karena insya Allah kan tanggal 24 itu betul-betul termasuk untuk tamu juga udah saya sendiri dan anak-anak di manajemen sudah siapkan khusus.
Nah, sisanya barangkali masih kita diskusikan ini siapa yang akan buka pameran ini. Jadi sejauh ini untuk persiapan, alhamdulillah sudah sekitar 70% ya. 70% lah. Sedang proses pengumpulan karya karena ini udah hamin berapa hari jadi? Hamin 4 hari. Oke. Mungkin sedikit Pak Wi, kira-kira kenapa nih orang-orang harus datang ke pameran ini? Artinya apa yang kemudian bisa dipetik dari orang dari acara pameran ini kira-kira? Oke, nanti saya minta tolong teman-teman lengkap. Oke, silakan. Nah, kenapa kemudian harus nonton pameran ini? Seberapa penting lah begitu Seberapa ya? penting? Oke. Pertama, saya sering ngomong di kelas, kalau bukan kita, teman-teman ya siap lagi. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Banyak sering terselenggara pameran. Nah, ini barangkali saya juga sangat berterima kasih kepada aneka media dalam hal ini yang sudah meliput WBS dan meliput acara perupa Lombok Timur ini. Kita semua pasti punya harapan untuk bagaimana mengembangkan seni rupa ini untuk bisa kemudian lebih bagus lagi ke depannya, sehingga kemudian teman-teman marilah support gitu loh, dan bukan hanya sebagai menghargai, mudah-mudahan ada yang bisa menghargakan. Dan lalu kemudian kenapa harus? Ya memang harus karena acara ini memang bertabur bintang gitu loh. Dalam artian contoh ada Pak Guru terbaik SMA 2 Selong, ada Mbak Ian, dan seniman-seniman yang ada di depan saya yang di balik layar ini itu betul-betul seniman kelas Kalimantan sudah Lombok Timur gitu loh. Karena maaf teman-teman, ini juga perlu tahu. Setiap ada event di Taman Budaya itu biasanya maaf ini ya teman-teman Lombok Timur selalu mendominasi gitu loh. Iya. Dan insya Allah memang harus nonton karena ada perform artnya juga, ada pertunjukan wayangnya juga, malam Ahad itu selesai opening ada juga pemutaran film Perempuan Sasak Terakhir. Tadi malam sutradaranya juga udah hadir tadi malam Pak Guru. Ada workshop, ada apa lagi tuh? Live painting. Ada live painting, live sketch segala macam. WBS ini ke depan artinya dari sekarang lah ini ya. Yes. Kemudian dijadikan bukan hanya sebagai orang tempat ngopi, tetapi sebagai ruang teman-teman berkreativitas. Bukan. Jadi gini teman-teman, kebetulan berupa banyak yang hadir. Oke. Dari kemarin, dari pertama saya telepon Mbah Ian, Pak Indra. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih jalan. WBS insya Allah akan selalu support Perupa Lombok Timur. Dan itu dalam bentuk event tahunan. Jadi kami di WBS di manajemen, alhamdulillah sudah mengurangi sponsor-sponsor yang begitu-begitu saja. Dan budgetnya itu kami tabung untuk event yang akan terselenggara di Lombok Timur. Saya sebut saja ya. Kami semua kepingin ada event yang begitu besar di Lombok Timur, skalanya Rocktober lah Andra ya. Kalau di musik kan kita tahu ada Rocktober. Banyak lah festival-festival. Yes. Nah kalau di seniman rupa kita mau insya Allah Bismillah, semoga Allah ijabah, Art Lot namanya, Art Lombok Timur, khusus Lombok Timur gitu. Jadi itu sih harapannya. Oke, baik. Mungkin sebelum itu kita bisa minum dulu, Mas. Alhamdulillah pada podcast kita ditemani oleh Laka-Laka, bukan sekedar pelepas dahaga, dan tentunya juga ada beberapa produk dari WBS. WBS Nusantara lah ya. Segar. Luar biasa lah. Ya, mantap. Masuk. Oke, mungkin kita langsung ya, kita ke Pak Indra. Kira-kira nih Pak Indra, apa yang kemudian ingin disampaikan terkait tentang pameran ini nih?
mungkin dari kacamata akademisi saja. Sekiranya dengan datangnya orang nanti kira-kira akan menggugah pengalaman barukah atau kemudian tujuannya untuk memperkenalkan bahwa ternyata kita punya banyak seniman di Lombok Timur nih. Mungkin bisa sedikit saja, Pak Indra. Ya, dengan adanya pameran yang bertajuk Kosmologi Pahirtim ini, tentu saya akan membuka ruang apresiasi publik. Oke. Ruang apresiasi itu sangat luas, boleh akademis, boleh ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak itu boleh hadir sebagai ruang apresiasi kita, ruang interaksi kita dalam bentuk antara karya dan pemirsanya, penontonnya. Di satu sisi di Lombok Timur ini kan agak jarang pameran seni rupa, khususnya lukisan. Mungkin setahun itu sekali atau itu pun hampir nggak pernah. Mungkin tahun 2000 tahun terakhir ya, tahun lalu itu pun sekali. 2025 2024 ya. 2024. Juang itu 2025. Oh gitu, ya. Pokoknya sangat jarang lah dibanding pertunjukan-pertunjukan seni lainnya. Jadinya itu membuka ruang apresiasi publik. Jadinya orang-orang yang baru tahu tentang lukisan itu seperti apa bisa hadir, bisa kita berinteraksi, seni rupa itu bagaimana, seni lukis itu bagaimana. Jadi itu ruang apresiasi lah aja. Artinya Sebagai- di situ selain pameran ada ruang edukasi lah ya. Ruang edukasi lah. Bahwa ternyata seni itu sebegitu luasnya lah ternyata filosofis dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari sisi pameran nih kepada Pak Suryanto nih sebagai bisa dibilang udah lama lah ya di bidang Seniman kaot. ya. Kira-kira besok itu Senior. lukisan yang ingin dipamerkan apa kira-kira? Mungkin bisa kasih bocoran nih. Mungkin Oh, iya. ada sisi yang kemudian ingin ingin disampaikan, bisa dijelaskan kepada aku. Yang karya dari saya sendiri. Iya, dari atau- karya pelunggu sendiri. Nah, kalau saya sendiri ngambil tema sesuai dengan apa yang kita punya Lombok Timur, Pasar ya. pasar ikan Tanjung Luar. tradisional Tanjung Luar. Tradisional lanjut. Seperti apa tuh? Nah, jadi kenapa saya angkat ini pasar ikan tradisional Tanjung Pasar Luar ikan yang ini diangkat ya. hubungan dengan tema ya kan kosmologi. Kita tahu yang namanya kalau sudah kita bicara ikan laut, Ikan laut, ya. masih kita akan bicara nelayan, Nelayan. bukan nelayan. Oke. Ya. Nah, nelayan tuh kalau yang kita tahu kayak di Tanjung Luar tuh kan untuk waktu-waktu tertentu itu ada semacam pesta itu, semacam diupacarakan laut itu, ya. Nah, jadi ada unsur-unsur sakral di situ yang diterapkan. Ya. Nah, sudah itu mungkin dalam hasil daripada buruan ikan tadi itu pun sama. Mungkin secara umum yang kita tahu orang dalam berusaha itu mesti adalah embel-embel kan. Oke. Ada sedeknya lah gitu. Ya minimal ya kalau kita sebagai muslim itu bismillahirrahmanirrahim kan, mudah-mudahan berkah kan gitu bisnisnya. Nah tapi kalau kita bicara adat, ya kan, nah di sini nih masuk kosmologinya nih. Ya bila perlu mungkin kita perlu bakar menyan juga enggak masalah. Iya kan? Iya. Jadi ya perlulah namanya bebadong apalagi kayak pemancing gitu. Nah, ini hubungan dengan secara tematis. Berarti ternyata seluas itu Ah, dari iya. sekedar mohon maaf ya dari sekedar lukisan Pak Yanto bahwa punya kosmologi atau bahkan nilai Iya. dan Nah, jadi gimana penjabarannya kita panjang. mampu menyampaikan bahasa-bahasa secara visual. Nah, itu yang saya tangkap, Menarik. yang kita bisa tangkap nanti dari karya-karya yang Dan akan beliau live dipamerkan. painting waktu opening. Nah, insya Allah untuk Kamera. openingnya nanti ada performance art merujuk kepada tema tadi juga. Nah, jadi saya kolaborasi dengan teman Kidalang, Kidalang. Pak Wildan, ya langsung. Nah, jadi saya serahkan diri saya nanti dibuat jadi wayang lah seperti itu. Saya baru tahu kalau ada dalang di Rumbu, Mbak. Oh, nah. Sumpah, saya baru tahu. Nah, jadi saya hadirkan hari ini, ya seperti itu. wow, Nah, ada kolaborasi sama ini mungkin dalam kesempatan ini yang perlu saya sampaikan terutama di sini, terutama penekanannya kepada hubungan kebijakan.
kita sebagai masyarakat Lombok Timur, khususnya dari Perupa, tentu kita berharap bagaimana ekonomi ini ya kan bisa berkembang dari ya. kontribusi yang diberikan sama Perupa. Oke, artinya dari Perupa pameran ini tentu akan ada banyak efek nanti di situ. Insya Allah. Iya, iya. Kemudian menyadarkan Ya. masyarakat luas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan. Ya, nah karena hubungannya dengan kebijakan, paling tidak umpamanya kita berbicara pariwisata. Oke, betul. Iya kan? Nah, sebenarnya pelukis ini kan tidak main-main. Jadi dia mempunyai nilai aset yang besar sebenarnya. Oke, sepakat. Ya, jadi seperti apa yang Pak Ali tadi sampaikan, banyak orang bisa menghargai, tapi tidak berani atau tidak bisa memberikan harga. Nah, jadi kita potong aja di sini. Kita tidak perlu berharap dari teman kita domestik, tapi paling tidak bagaimana pariwisata dia bisa berkolaborasi, tentu insya Allah ekonomi akan. Ya, saya kira hanya sekedar pameran Pak ya, ternyata dari kosmologi, terus kemudian dari nilai, dari apa yang kemudian disampaikan begitu luas sebenarnya pesan dari itu. Oke, mungkin sedikit apa lagi dari tentu berbagai macam banyak aliran ini ya. Aliran apa namanya? Perupa. Dari alirannya mungkin bisa dijelaskan aliran apa kira-kira? Aliran apa ya? Artinya jenis-jenis kan perlu ditahu sama publik juga nih. Kalau dari saya pribadi, saya melihat di grup ya. Sekarang alhamdulillah khazanah seni rupa Lombok Timur makin keren. Makin keren gitu loh. Makanya saya ketika lihat karya teman-teman, karena kan rata-rata akademisi, bagus-bagus, semua aliran saya pikir ada, dari yang abstrak, kemudian surrealisme, realisme, romantis, itu semuanya ada. Banyak banget. Dan ini harus banget ditonton. Karena begini, bedanya pameran Perupa Lotim X WBS ini dengan pameran yang lain. Maaf. Ini di sini banyak bedanya. Pertama, kami alhamdulillah lagi-lagi aneka media hadir. Itu sangat kami terhormat rasanya. Kemudian dari teman-teman sineas sampai sutradara juga hadir untuk memberikan support. Ini yang kami sangat harapkan dan ini yang kami sangat hargai. Teman-teman dari pemusik juga ikut support. Dari Dedatu juga alhamdulillah tadi malam memberikan support. Dari pokoknya dari penari, teater segala macam, dan itu saya merasa bahwa kolaborasi yang baik di 2025, dan apalagi harapan kita semua ya Mbah ya, bisa kemudian podcast ini dilirik sama pemerintah juga dalam hal ini yang punya kepentingan, dan kami bisa disupport juga dalam bentuk dana yang mana-mana. Karena untuk kali ini mohon maaf, dana semua insya Allah dari WBS. Insya Allah dari WBS. Artinya di samping kemudian ini sebagai ruang silaturahmi ya, tetapi juga sebagai karya seni yang kemudian perlu di masyarakat luas tahu, dan tentunya juga WBS sebagai tuan rumah mensupport itu. Dan harapannya tentu adalah ada banyak pihak-pihak yang juga terlibat. Saya juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman, termasuk Mbah Ian. Oke. Li, udah nggak ngelukis lagi ya? Oh, banyak orang seperti itu, karena fokus di bisnis ya. Karena fokusnya begini teman-teman, ini yang penting juga. Kita tetap berkarya, tapi kita juga harus makan. Dan saya kemudian bisa diulang, kita berkarya, tapi seniman itu juga harus makan. Ya, betul. Siap. Dan saya kemudian hadir. Maaf, saya hadir di tengah teman-teman. Mari lo, kita Perupa Lotim, kita bisa bikin gebrakan. WBS tetap bisa kolaborasi dengan teman-teman. Kita sudah punya tempat. Insya Allah jangan lagi ketika ada pameran, jangan lagi kayak dulu. Proposal baik, proposal baik, tanpa proposal semua nggak jalan. Sekarang kita rubah, kita rubah. Jangan kita terlalu berpengaruh ke situ. Pokok ini jalan, WBS aman, ada masukan, jalan sudah. Karena
semakin banyak pameran, semakin bagus. Semakin banyak komunitas, semakin keren Lombok Timur. Wow. Itu sih misi yang terselubung dari Artinya begitu banyak harapan lah ya dari hasil pameran ini, Bali. Mungkin saya ke Pak Indra. Pak Indra mungkin bisa kemudian menyampaikan apa kemudian kira-kira harapan Pak Indra selaku perupa juga sekaligus juga akademisi dan sekaligus juga terlibat di dalam pameran ini. Apa kira-kira harapannya untuk perkembangan seni rupa khususnya di Kabupaten Lombok Timur? Silakan Pak Indra. Ya. Di balik pameran ini sebenarnya kita punya misi. Ya. Pertama di Lombok Timur itu ada banyak pelaku seniman betul. yang viral banyak, yang dicari di media sosial dari berbagai negara. Banyak, ada satu senimannya. Oke. Terus komunitasnya juga banyak. Yang belum terlibat juga masih Banyak. Ini kita batasin karena sifatnya undangan. Takutnya kalau kita open call itu nanti membludak yang datang, space-nya nggak terlalu besar. Jadinya kita batasin aja berupa undangan karena yang buat adalah WBS yang undang sekitar 30 orang. Dan di sini balik pameran sebenarnya sebagai kita bertemu semua seniman Lombok Timur, seruang silaturahim lah ya. ruang silaturahmi untuk menyusun langkah-langkah besar selanjutnya. Misalnya kalau di Lombok Timur itu ada Rocktober, itu khusus musik. Betul. Tapi kita mau bangun Kenapa untuk enggak di seni rupa juga bisa apa ya? ya? Iya. Itu yang kita mau. Jadi hanya pemantik aja. Kita kumpul pameran silaturahmi. Habis itu apa langkah besar selanjutnya? Kalau kita sama-sama punya energi yang sama, sepakat. Tapi ayo bisa kita nggak ya? bangun. Menurut Indra bisa ya? Bisa lah Insya ya. Allah bisa. Intinya optimis lah ya. Oke. Dan itu misalnya akan menjadi event Event berkelanjutan. Jadi karya teman-teman yang berkarya punya misi akan saya pamerin tahun depan, Gitu. Jadi lebih produktif lagi. Artinya punya tujuan yang jelas dan tentunya terukur lah. Ya. Dan pemerintah juga terbiasa dengan suguhan-suguhan Oke. pameran ini. Dan juga Semoga. halayak juga lebih familiar ya terhadap Menunggu. kawasan. Semoga bisa lebih bisa diapresiasi oleh pemerintah bahwa Lombok Timur ini punya seniman banyak. Ayo dong, taruhlah karya-karya seniman Lombok Timur berupa lukisannya di gedung-gedung pemerintahan di Lombok Timur. Dan punya hak yang sama juga untuk berekspresi lah Pak Indra ya. Ya. Betul. Itu saja Pak Indra. Itu aja. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja ke Pak Suryanto. Harapannya untuk perkembangan seni rupa di Kabupaten Lombok Timur. Oh ya. Bisa Kalau- curhat, bisa juga ngomel. Nah, kalau secara pribadi nih ya, sebagai pelaku, ya memang saya sampai umur sekarang ini masih bertahan. Ya, masih Berapa umur sekarang? Ya. Dari Intinya sana. masih produktif lah ya. Ya, ya. Kalau kira-kira ini ahli anak jadi saya. Anak lah ya. Kalau dari usia kan. Gini harapannya jadi tentu dari awal sampai sekarang itu bagaimana mulai merintis dari awal. Jadi pada saat merintis dulu itu saya itu merasa sendiri loh hidup di daerah sendiri. Tahun berapa itu? Tahun 89. Tahun Terjadi 80 sudah. tahun 89. Sudah Tahun ber- 89 itu sudah merasa sendiri gitu. Hmm, Nah, kan kita ini hidup nggak bisa sendiri. betul. Jadi kita butuh ada namanya kekawanan. Oke. Jadi ada tempat kita membangun, teman kita membangun silaturahmi. Harapannya intinya membangun Kita hidup seperti itu. Jadi dari proses itu tentu saya punya impian kan gitu. Iya, impiannya. Impian. Jadi bagaimana ke depannya kita Lombok Timur ini ya, dari kondisi yang ada sekarang ini kan teman-teman perubahan ini berkembang nih. Artinya peningkatannya lumayan. Dan seperti Pak Ali bilang kayaknya Lombok Timur memang agak tampil beda nih, gitu kalau sudah keluar gitu. Betul. Itu memang enggak sekedar ngomong lah, memang faktanya seperti itu. Jadi harapan saya ke depan itu ya gimana nantinya nih, terutama dari teman-teman yang ada sekarang ini ya aktif dalam berkesenian ini, artinya bisa memahami sekali kapan kita berbicara seni dan ekonomi, karena ini sering jadi permasalahan. harus jelas ya. Ya, iya, jadi harus bisa memilah.
Nah kalau saya ini, karena ini sering jadi bahan perdebatan Perdebatan lah ya. yang tidak ada habis-habisnya Oke. dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita bicara seni, ya garisnya itu, framenya itu udah jelas. Kita bicara seni, ya. Bicara Nah, ekonomi juga jelas frame-nya. iya gitu. Nah, jadi, Baiknya berjalan nah, bersamaan. nah sekarang ini bagaimana kan kita dalam berkegiatan atau berkesenian ini, ya kan, bisa membangun ekonomi. Jadi di sini ini jelas ini. Kalau seni ya, nah di sini saya melihat. Nah, sekarang itu saya melihat kita ini alhamdulillah dari munculnya profil dari Pak Ali Nusantara. Kaitan ke ekonomi, insya Allah harapan kita tentu besar, Amin. ya kan? Nah, Insya Allah. Dan saya tekankan di sini hubungan dengan pemerintah daerah menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak main-main. Betul. Itu mahal itu. Karena ini Ya. cakupannya pariwisata dan lain Nah, sebagainya. jadi saya kasih contoh gambaran di sini. Besok kita pameran, dihadiri sama 2 bule saja atau 2 turis Betul. yang akan membeli lukisan. 2 bule ya. Kira-kira kalau 1000 bule bagaimana? Wah. Nah di situ tidak main-main. Jadi artinya pemerintah daerah kita juga bisa, ya kan, untuk memperoleh tambahan dari pendapatan daerah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekarang ini jelas bagaimana ini kita saling menganggap bahwa masing-masing kita ini penting posisinya. Betul. Artinya ada berkesinambungan. Oke, terima kasih Pak Chandra. Mungkin ke Pak Ali, apa kira-kira harapannya terhadap perkembangan seni rupa Lombok Timur? Dengan adanya event yang diselenggarakan di WBS ini tentu ada harapan yang besar. Ya, silakan Pak. Harapan saya ada 2. Oke. Pertama, untuk senimannya sendiri. Harapan saya kepada seniman atau perupa Lombok Timur, kita semua lebih saling bisa menghargai. Kita sadar bahwa ada banyak senior kita, ada Pak Lola, ada Mbah Ian, banyak sekali. Nah, kita yang muda ini, marilah bisa lebih saling menghargai, sehingga kalau udah itu kita lakukan, insya Allah jalan semuanya. Dan harapan saya untuk perupa, jangan sampai di sini. Jangan sampai di sini ya. Nah, dan insya Allah kita akan selalu kolaborasi untuk buat hal kecil tapi impactnya gede. Betul. Jangan eventnya gede, impactnya 0. Kecil saja, impactnya harus gede. Itu sekarang kebiasaan. Iya, outputnya yang kita ini kan. Output yang kita harus pentingkan gitu. Kemudian yang kedua, tetap bahwasanya kita bismillahkan ini semua untuk kemajuan Lombok Timur terutama sekali. Sehingga pemerintahan, sektor-sektor yang terkait, mari kita kolaborasi. Dan saya juga udah melihat beberapa kali Pak Wakil Bupati Lombok Timur mensupport itu. Saya sangat bersemangat sekali, tergugah, dan memang momentum tahun ini harus kita manfaatkan. Yes. Betul lah ya. Karena kalau berbicara bisnis itu ada kata momentum, Mas. Harus kita cerdas dalam hal itu. Sehingga tahun ini memang perupa Lombok Timur udah ada momentumnya. Insya Allah semua ini jalan di luar ekspektasi. Insya Allah. Wow, sangat luar biasa teman-teman. Artinya di balik seni rupa itu menyimpan ya banyak harapan, tentunya juga bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk perkembangan masyarakat luas dan tentunya untuk kemajuan Kabupaten Lombok Timur. Nah, begitu banyak harapan tadi yang disampaikan oleh kemudian dari Pak Indra, kemudian Pak Suryanto, dan kemudian juga Pak Ali. Tentu apa yang kemudian disampaikan oleh beliau-beliau ini itu menjadi sebuah spirit kita, terutama untuk generasi muda lah, Pak Ali ya, Pak Suryanto, untuk ternyata juga ada ruang untuk kemudian teman-teman bisa belajar di situ. Mungkin bisa sedikit Pak Ali sebelum kita akhiri, acaranya hari apa mungkin bisa diperkenalkan? Jam berapa itu? Teman-teman, ayo hadir dalam seremonial pembukaan sampai dengan closing pameran perupa Lombok Timur X WBS hari Sabtu tanggal 24 selesai sholat asar. Ada banyak kuliner dari Sakra, desa Sakra khususnya. Kemudian ada pemutaran film malamnya, ada livescape,
Dan itu semua gratis. Makan minumnya gratis, semuanya gratis. Dibuka untuk umum. Silahkan datang ke WBS Nusantara Group, WBS Korean Kopi, letaknya di samping Puskesmas Sakra Pusat ya, dan depan Koramil. Nah, itu. Oke. Dengan tema Kospati, Kospati ya. Kosmologi Kosmologi Paertim. Paertim. Pamerannya selama 5 hari ya Pak Ika ya? 5 hari ya? 5 hari, 5 hari. Dari 24 sampai 29. Silakan buat teman-teman yang ingin menyaksikan ya, ada banyak sekali nilai yang mungkin juga bisa langsung ditanyakan kepada Harus banget nonton. perumpanya ya, seperti apa lukisan dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, mungkin barangkali itu yang bisa kita bedah ya terkait tentang agenda pameran yang bertajuk Kosmologi Paertim. Paertim. Udah banyak sekali pengalaman dan tentunya adalah pelajaran dari maestro-maestro kita atau senior-senior kita yang ada di Seniman Kabupaten Lombok Timur. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada WBS Nusantara, WBS Nusantara Group. WBS Nusantara Group yang sudah mensupport agenda-agenda kesenian di Kabupaten Lombok Timur, dan tentunya channel Aneka Media yang kemudian tetap disupport oleh Laka-Laka, bukan sekedar lepas. Sukses Aneka Media. Barangkali oke, mungkin kita bisa sama-sama sampaikan. Salaman. Oke, itu tagline-nya ya. Oke, Kosmopati. Kosmopati, Sukses lah ya. Kosmologi Paertim. Ya, mungkin ada Kosmologi tagline-nya, Paertim. kita bisa sampaikan bareng-bareng tagline terakhir. Ruto ya. Kospati. Kospati sukses. Oke, bareng-bareng. Kospati Ya. Lombok Timur aja. Ya, Kospati Lombok Timur ya. Ya. Silakan. Ya. Oke. Pameran seni rupa itu biasanya dikira bayar, padahal itu gratis. Semua pameran seni rupa itu gratis, dapat kopi, dapat snack, dapat makan, dapat cuci mata. Jadinya datang di acara pameran Kospati Kosmologi Paertim. Ada di WBS ya. Sampai ketemu hari Sabtu. Itu teman-teman. Ya, jadi hari Sabtu ada performance art. Iya. Oke. Ditutup sama isinya. Barangkali itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses teman-teman Aneka.